Kembali di Livestock pemirsa, kejar standar ideal tes COVID. Saya ke Pak Ari. Tapi nampaknya kalau kita berbicara kejar standar ideal tes COVID, ini PR-nya pun tidak hanya terhadap tes COVID-nya saja begitu yang harus mengejar target dari WHO. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu ini sejumlah rekomendasi juga mungkin ya Pak yang bisa segera dilakukan karena kita sudah 6 bulan seperti ini. Kalau Anda sendiri melihat surveillance apa yang masih kurang dijalankan dan itu masih dibutuhkan khususnya untuk daerah-daerah di Indonesia yang tidak memiliki kemampuan atau fasilitas semasif di Jakarta. Ya, jadi ya tadi seperti disampaikan oleh Dr. Pandu ya, pertama memang kita bicara soal sistem misalnya tadi ya, karena tapi kita di satu sisi kita bicara soal juga otonomi daerah gitu ya, dan kadang-kadang kan artinya memang semua itu diserahkan di masing-masing kepala daerah untuk melakukan kreasi masing-masing gitu. Oke, saya bilang tadi yang kalau yang agresif kepala daerahnya dia ngundang rapat kita, kemudian dihitung kira-kira bagaimana meningkatkan kapasitas misalnya gitu ya, atau disupport gitu misalnya universitas tempat atau misalnya rumah sakit setempat gitu. Tapi ini tadi memang itu juga tergantung dari kreativitas masing-masing kepala daerah gitu. Jadi kalau saya melihat seperti itu kondisinya. Cuman memang satu hal yang mesti kita pahami adalah sebenarnya di satu sisi surveillance, tapi juga di satu sisi bahwa penularan antar manusia itu terus terjadi di antara kita gitu loh. Ini kan di kita juga kita tadi kita bicara soal sumber daya, kita bicara soal tadi saya bilang ketersediaan reagen juga sudah terbatas gitu misalnya. Tapi di satu sisi angka ini terus terjadi di tengah masyarakat. Jadi memang dilema juga. Dan akhirnya apa ya ujung-ujungnya mereka datang ke rumah sakit, sumber daya rumah sakit juga ada batasnya gitu. Begitu juga dengan obat-obat dan yang lain-lainnya misalnya. Sekarang kan kalau boleh dibilang saat ini udah susah tuh mencari 1 atau 2 tempat ICU di Jakarta pasien yang membutuhkan dengan COVID misalnya. Nah itu kan tadi kembali lagi bahwa semuanya ini memang mesti bersama-sama. Artinya tadi ya kerjasama di lapangan penularan bisa ditekan. Di satu sisi kapasitas itu juga ditingkatkan gitu. Dan memang mesti bekerja sama tadi bahwa melibatkan semua lintas disiplin lah gitu ya. Kita bicara soal lab tadi ya kan dari awal kan memang agak terlambat lah dalam tanda petik ya. Baru lab-lab universitas, baru lab-lab yang juga yang selama ini untuk pertanian yang punya pertanian misalnya dilibatkan juga gitu. Jadi dan sekarang juga swasta sudah mulai dilibatkan. Ya walaupun tapi ini mestinya konsisten gitu. Semua makin lama makin banyak. Baik, jadi, Pak Ari, kami yakin tentunya tadi Anda katakan lintas disiplin ini pasti juga saling bekerja sama dan para ahli epidemiologi atau ahli kesehatan masyarakat juga pasti banyak memberikan rekomendasi sejak dari gugus tugas sampai kepada Satgas. Jika kita hanya menunggu kreativitas dari para pimpinan daerah untuk melaporkan dan merequest apa yang mereka butuhkan di daerah mereka, ini apa tidak terus akan terlambat atau mungkin tidak Satgas yang sekarang ini bisa lebih agresif, tidak harus menunggu dari pemerintah daerah tapi bisa mensuplai apa yang dibutuhkan untuk mengejar target ini? Ya prinsipnya kan begini bahwa ya ini saya kan artinya pakar lah, artinya tim pakar saja membantu Satgas tersebut. Tapi kita lihat lagi kan kondisi Satgas ini pun misalnya bicara soal medis juga sudah diperkecil lagi tugasnya, bukan gugus tugas tapi di dalam suatu komponen tersebut. Jadi sifatnya kita juga memberikan masukan-masukan gitu ya, karena sekali lagi kan ketika bicara soal action ya, regulasi, aturan-aturan itu memang akhirnya dikembalikan lagi kepada siapa yang bertanggung jawab untuk hal tersebut begitu. Karena tadi kan dari awal memang oke lah, dari awal sebenarnya udah bagus nih positioning gugus tugas. Tapi ketika berurusan dengan satu kementerian, ya tetap bolanya itu ada di kementerian. Ketika bicara soal di daerah, akhirnya juga bicara soal pimpinan kepala daerah. Jadi sebenarnya ya disitulah artinya gini, bahwa memang ya kalau memang ini mau seperti begini,
ya dikembalikan lagi komponen-komponen yang ada itu yang bekerja. Jadi agar bisa optimal gitu loh. Karena Baik. memang apa namanya, saya dari awal ini komandan perang ini dari awal ini kan tadinya Pak Doni misalnya kalau itu memang konsisten tapi juga mempunyai kekuatan untuk melakukan berbagai hal lintas disiplin, Ya. misalnya itu mestinya Itu lebih yang baik sudah di right awal. on the track harusnya seperti itu ya Pak Ya, ya? seperti itu. Oke. Tapi memang kan kenyataannya kan sekali lagi ini kita bicara soal banyak kepentingan, banyak macam-macam lah Betul. semuanya. Ekonomi gitu dan ya. kesehatan harus tetap jalan beriringan begitu Nah, ya Pak itu ya? yang selalu dibilang bahwa Baik. ekonomi dan kesehatan tidak boleh dipertentangkan, tapi sejalan beriringan. Tapi Ya. kadang-kadang ya itulah situasi dan kondisi di Baik, lapangannya. Pak Ari, seperti itu. kalau dari data dari Satgas hingga hari ini, daerah mana sebenarnya yang paling butuh pertolongan? Saya menyebutnya begitu ya, paling butuh pertolongan untuk disubsidi atau disuplai peralatan yang memadai untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Ya kalau saya sih melihat sekarang justru yang jadi masalah adalah bagaimana agar apa namanya ya dikembalikan dikembalikan lagi bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan gitu loh sebenarnya. Jadi pun toh misalnya kita memberikan saran-saran, oke kita bilang saran-saran misalnya untuk satu daerah gitu. Itu dikembali lagi saran-sarannya adalah ya bagaimana masyarakat bisa melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa law enforcement. Bagaimana kita bisa misalnya tegas terhadap para penyebar bohong itu, hoax itu misalnya. Oke. Nah itu tadi, karena tadi ya salah satu hal yang kita juga mesti ketahui di tengah masyarakat kita ini, kan di mana apa namanya penularan itu terus terjadi adalah karena hoax yang beredar tadi. Baik, Jadi baik. kembali lagi sebenarnya rekomendasi sudah diberikan, tapi ujung-ujungnya kalau masyarakat didiamkan, mohon maaf ini ya, secara umum misalnya protokol di depan mata misalnya orang juga diabaikan, ya kembali lagi susah kita mau bilangnya apa. Oke, baik. Saya bicara sama teman beberapa hari yang lalu, saya bicara dengan teman saya dari Singapura, bagaimana ya mereka, apakah saya bilang Orchard masih kemarin saya ketemu ngobrol sama ini melalui daring, saya bilang Singapura Orchard, sudah mau ya, masuk fase 3 nampaknya. Iya, Orchard ada, tapi dibatasin orang hanya 5 orang segelombol. Kalau lebih kena denda gitu. Dan Iya. dendanya ya denda gitu loh. Itu yang Baik. saya bilang tadi. Jadi kita nih kagok jadinya ketika lihat orang ini boleh, kok saya nggak boleh. Nah itu tadi. Ya, itu Baik Pak Ari, karena di kita Singapura yang diganjil genap bukan kendaraan tapi orangnya begitu ya. Saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, ini kita saat ini mungkin orang tanpa gejala OTG ini semakin banyak dan kita tidak sulit untuk mendeteksi atau mengetahuinya. Sementara penyebaran terus terjadi. Sebagai OTG kalau tidak memeriksakan tidak akan tahu dia terinfeksi atau tidak. Betul seperti itu tidak Pak? Dan seperti apa Pak? Iya, betul sekali. Jadi kita kembali ke testing ya. Ini kan masalahnya testing. Jadi testing itu bisa ditingkatkan. Jangan sekali-sekali bilang tidak bisa dan tidak mungkin. Ya kan, cuman caranya aja nggak strategis. Pertama tadi Pak Ari bilang betapa sulitnya peran gugus tugas dan Satgas. Ya sulit lah, karena kan dia panitia ad hoc. Seharusnya siapa yang mengendalikan? Kemenkes, kembalikan ke Kemenkes. Jadi ini adalah tugasnya Kemenkes yang mempunyai tupoksi untuk membangun sistem jejaring, laboratorium, membangun surveillance. Nah itu yang harus dikembalikan. Dari awal Maret itu saya peringatkan, jangan diserahkan kepada panitia ad hoc, tidak akan berfungsi. Ya kan? Kemudian terjadilah 6 bulan kita ganti cara dari gugus tugas, Satgas, tidak akan sukses. Kembalikan ke Kemenkes, ya kan? Jadi di sana ada sistem pengendalian penyakit, ada surveillance, ada yang ngurusin laboratorium, tinggal dioptimalkan, tinggal dibantu. Kita lihat wilayah-wilayah yang perlu dibantu, karena sudah ada targetnya, 1 per 1000 per minggu. Daerah-daerah yang belum mencapai itu harus dibantu. Itu yang Apakah dibantu melalui ya? penguatan kerjasama antara private dan publik, ya kan, swasta dan pemerintah, atau kita membantu memperkuat layanan publik. Dengan demikian jelas arahnya. Kemudian kita bantu yang kita bisa bantu, dan kemudian membangun jejaring supaya yang sudah kuat membantu yang lemah. Dan dengan demikian sistem yang mau dicapai, target itu bisa tercapai. Baik, Pak Pandu.
Baik. Iya, problemnya kita tidak sampai ke sana. Ya, mungkin singkat kalau pertanyaan saya, jejaring laboratorium itu sudah ada, sudah terrealisasi apa belum di daerah-daerah yang ya itu tadi fasilitasnya? Belum. Itu Belum, amanat dalam Perpres persiapan pandemi 2019 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri, tetapi tidak dilaksanakan. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen membahas topik ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Lansok segera kembali usai jeda.